Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palantara Mudo yang dirahmati oleh Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita berada di kantor Gubernur Sumatera Barat. Bahwa ini adalah salah satu komponen yang paling menentukan siapa yang akan mengisi ruang yang tersedia di kantor ini sebagai Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat untuk 5 tahun yang akan datang. Bahwa dalam kemajuan Sumatera Barat akan dilahirkan dari kebijakan-kebijakan yang ada dirumuskan dan diputuskan di kantor ini, dan tentu saja ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita untuk mengetahui siapa saja kandidat-kandidat yang maju dan seperti apa ide, pikiran, dan gagasan yang mereka usung. Dan pada kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai dari salah satu kandidat yang kebetulan beliau juga adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Nasrul Abid. Dan mari saksikan bersama-sama dan simak wawancara kami ini, dan mudah-mudahan ini akan menjadi informasi untuk kita semua. Dan kami sudah mewawancarai 2 orang kandidat dengan Pak Nasrul Abid ini. Salah satunya adalah Valdo Maldini, dan kemudian yang kedua adalah Pak Nasrul Abid. Dan insya Allah kita akan susul dengan kandidat-kandidat lain yang muncul sebagai calon gubernur Sumatera Barat. Silahkan simak, dan sebelumnya juga silahkan like, subscribe, dan jangan lupa komentarnya, dan mari kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Palantara Mudo yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita bertemu dengan salah seorang kandidat calon gubernur Sumatera Barat, yaitu Bapak Nasrul Abid, yang kemudian beliau juga adalah sebagai hari ini menjabat Wakil Gubernur Sumatera Barat. Dan sesuai dengan misi kita di Palantara Mudo bahwa kita ingin berkontribusi membangun pilkada yang berkualitas, di mana masyarakat jauh hari lebih mengenal tentang ide, pikiran, dan gagasan yang diusung oleh para kandidat tentang Sumatera Barat ini ke depannya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih kami sudah diterima di tengah kesibukan yang luar biasa. Dan mungkin dari awal ini, Pak, ada ungkapan yang diistilahkan di Palantara Mudo, tak tahu maka tak kenal karena tidak bertaaruf. Dan mungkin banyak orang yang mengenal Pak Nasrul Abid itu dulu hanya mantan Bupati Pesisir Selatan, tapi tidak tahu latar belakang sejarah tentang Pak Nasrul Abid. Mungkin bisa di awal pembicaraan kita ini menceritakan sekilas tentang latar belakang, Pak. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rahmudo, Palantara Mudo yang kami banggakan bahwa terima kasih pagi hari ini kita bisa wawancara. Perkenalkan nama gue Nasrul Abid, ya, Haji Nasrul Abid, kelahiran Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 1955. Tapi di ijazah saya itu 1954 karena dulu dituakan setahun. Karena tangannya zaman itu belum masuk sampai ke sini. Kira-kira begitu ukurannya. Saya selesai SD itu tahun 69, tahun 70 masuk ST Balai Selasa di Kecamatan Ranap Sisir, tahun sampai 70, 71, 72, tamat 73, masuk STM tamat 75 di Padang. Kalau sekarang tuh SMK 1 jatuhnya seperti itu. 76 saya langsung ke Lampung Januari, 4 November 76 saya diterima di pegawai negeri. Salah seorang pegawai di tata usaha di Kanwil, kantor wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Lampung. Pada waktu itu saat pembukaan kantor itu yang pertama kali terima pegawai. Karena saya dari STM Bangunan, kerjanya pada waktu itu adalah
ya mengawasi semua pekerjaan-pekerjaan, karena kita dari APBN yang mengenai konstruksi fisik. Nah, itu yang saya alami di situ. Terus saya selesai kuliah pada tahun 88, 86 saya sarjana muda, 88 selesai S1, 89 saya wisuda. Kemudian 90 itu saya sudah penyesuaian ijazah. Terus 90 juga saya langsung mendapat jabatan eselon 4 lah, Kasubag perlengkapan. Terakhir saya berpindah-pindah, terus tahun 99 saya menjadi kepala bagian tata usaha, itu eselon 3A di Kanwil Depkes Provinsi Lampung. Terus pada tahun 2000 ada peralihan pemimpin Pesisir Selatan oleh masyarakat Minang yang ada di situ, khususnya Ikatan Keluarga Pesisir Selatan di Lampung, mengusulkan saya pulang ke kampung untuk menjadi wakil bupati, karena waktu itu Pak Haji Darizal Basir periode kedua, masih pemilihan DPR tahun 2000. Diantarlah oleh tokoh-tokoh pesisir selatan di sana, saya pulang kampung. Kemudian pada bulan Juli, September, alhamdulillah kita terpilih menjadi pemilihan bulan Juli, September dilantik menjadi wakil bupati sampai tahun 2000. Terus waktu 2000 itu saya mempelajari karakteristik daerah, bagaimana potensi, di mana kelemahan, di mana keunggulan, terutama karakter masyarakat seperti apa, alamnya seperti apa, budaya seperti apa, kehidupan agama seperti apa, saya pelajari semua. Terus tahun 2005, alhamdulillah saya terpilih, sudah mulai pemilihan langsung, pertama saya terpilih dan menjadi Bupati Pesisir Selatan. Pada waktu pertama saya fokus dulu, karena kelemahan itu sumber daya manusia. Saya gratiskan SD sampai SMP, waktu itu SPP, artinya tidak bayar uang sekolah sama sekali. Tahun 2006 sudah dimulai. Kemudian saya evaluasi lagi masalah kesehatan. 2007 kita di pengobatan puskesmas, saya ganti biaya operasional puskesmas itu, tidak perlu store ke pemerintah daerah, dan saya bayarin mereka dan gratis kesehatan pada waktu tahun 2007. Kemudian 2008 setelah saya evaluasi jumlah yang tamat SD, SMP, SLTP masuk SLTA itu cuma 46%. Waktu itu saya gratiskan lagi SPP di SMA, SLTA waktu itu. Terus saya mau fokus di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, ekonomi. Waktu saya masuk itu jalan itu panjangnya 1.226 kilo kalau nggak salah saya. Nah, saya membuka daerah-daerah tertinggal sehingga potensi-potensi ekonomi itu kita buka. Nah, sehingga saya kan adalah penerus dari Pak Darizal, Mande juga sudah mulai dibuka oleh Pak Darizal Basir waktu itu. Nah, terus saya membuka jalan itu, semua sentra-sentra ekonomi harus, dan waktu itu prinsip saya ke sekolah itu tidak boleh lagi kakinya becek, minimal harus di beton. Kalau tidak bisa di pinggir jalan, masuk ke dalam minimal di beton, sehingga masyarakat tidak perlu angkat lagi sepatu, copot sepatu, lepas sepatu untuk bisa sampai sekolah. Alhamdulillah saya lakukan. Pada saat saya meninggalkan Pesisir Selatan, jalan itu lebih kurang 3.200 kilo. Jadi dari 1.200? Ya, jadi lebih kurang 3.200 sekian juga. Sekitar 2.000 kilo jalan masuk kampung, keluar kampung saya bangun. Tapi yang bisa diaspal yang layak itu baru 780 kilo, sekitar 30%. Itu saya tinggalkan. Nah, Kabupaten Pesisir Selatan adalah kabupaten tertinggal. Saya fokus indeks pembangunan manusia, dan saya tidak banyak bergerak di pembangunan fisik, karena memang saya ingin fokus dulu menyelesaikan permasalahan masyarakatnya. Jadi ada maghrib mengaji waktu itu, ada subuh dan lain-lain. TPA kita hidupkan semua. Nah, indeks pembangunan manusia itu diukur dari pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Saya fokus di situ. Nah, kemudian berakhir saya periode pertama, saya terpilih lagi periode kedua. Barulah saya melihat potensi yang lebih besar. Pesisir Selatan itu punya objek wisata. Nah, saya ada ketinggalan tadi. Pada waktu 2015 saya terpilih bupati, itu 2005 saya terpilih. 2006 itu semua illegal logging saya hentikan semua. Jadi yang tadinya itu sangat merusak hutan,
Itu saya kandangkan tronton tuh, saya masih ingat 19 tronton kantor bupati itu penuh semua. Penuh, tapi media tidak seperti saat ini, sehingga tidak banyak pemberitaan media. Saya memang berlawanan dengan orang-orang yang merusak hutan pada waktu itu, tapi saya alhamdulillah polisi dan TNI itu mendukung saya. Jadi sehingga itu selesai. Nah, masyarakat yang tadinya itu bagian selatan, pesisir selatan itu mereka fokus menebang kayu, kita bantu mereka untuk bisa berkebun. Nah, mereka mengalihkan mata pencarian itu memang juga cukup sulit, tapi karena kegigihan kita bantu bibit, dan ada perusahaan di situ juga membantu. Alhamdulillah mereka beralih mata pencarian dari kayu itu menjadi berkebun. Alhamdulillah, termasuk juga lahan-lahan tidur, mereka dikasih bibit jagung dan lain-lain. Itu di sektor ekonomi ya. Nah, terus setelah selesai periode kedua, masuk periode kedua, saya baru mulai menginventarisasi potensi apa yang bisa kita kembangkan. Prinsip saya dulu sama teman-teman saya bekerja harus cepat gitu. Nah, kita mencari uang itu pada saat saya masuk pesisir selatan, APBD itu saya masih ingat 286 miliar. Pada saat saya tinggalkan 2015, APBD pesisir selatan 1,6 triliun. Nah, karena saya menganggap dulu itu bahwa APBD yang berasal dari DAU, DAK itu saya bilang itu lawak dalam belango. Yang perlu dijemput adalah bagaimana dana-dana dari provinsi, ada dana-dana insentif daerah dari Jakarta, dana-dana dekon. Kita tidak peduli apakah itu penyelenggaranya dari pusat, yang penting fisiknya dari pesisir selatan, dan kita mendukung itu semua. Termasuk juga kalau jembatan pesisir selatan dulu kecil-kecil, pendek-pendek. Alhamdulillah bantuan dari Kepala Dinas PU Provinsi Pak Dianto, Pak Suprapto terakhir, saya banyak membangun, ada beberapa bangunan itu menjadi dua gitu. Tapi tanah tanggung jawab kita. Nah, itu yang kita jalin sehingga APBD itu setiap tahun itu meningkat. Karena ada di luar itu ada juga bantuan. Rata-rata bantuan itu saya totalitas itu sekitar 500 miliar satu tahun di luar APBD dan APBN. Dan itu kita tidak ekspos banyak karena mungkin akan ada kecemburuan daerah lain. Nah, kemudian saya periode pertama juga sudah merancang melakukan pemekaran negari. Pada waktu itu negari pesisir selatan itu baru 37 negari. Saya pikir kalau 37 negari, ini kapan akan sejahtera? Contoh, ada kemarin saya baru datang minggu lalu, saya bukan minggu kemarin ya, beberapa hari yang lalu saya ke Langgai hari Senin kemarin. Kan mungkin teritorial terlalu luas gitu, Pak. Iya, di itu Langgai itu ke kantor wali negari 28 kilo, mereka ke pasar Surantih itu bermalam, menginap dulu di pasar, urusan 1 lembar surat. Saya bilang tidak bisa. Saya mulai pemekaran dari 37, pertama ada juga nenek mama yang tidak setuju, karena kata mereka akan merusak adat istiadat. Saya jelaskan semua, pemekaran yang kita lakukan, kita tidak menyinggung, tidak masuk masalah adat, karena adalah yang kita mekarkan wilayah administrasi pemerintahan dalam rangka percepatan pelayanan, pembangunan untuk menuju kesejahteraan, karena kita kabupaten tertinggal. Nah, kita selalu rankingnya waktu itu di bawah terus dalam segala hal. Terus saya memberikan pemahaman kepada nenek mama, akhirnya dari 37 berhasil menjadi 76. Nah, 76 itu saya katakan, kalau sekarang kita 37, kalau kita bisa menambah 50 saja, orang yang akan kerja di nagari itu minimal 10. Ada bamusnya, ada karyawannya, ya, ada wali negari. Kalau 10 saya bilang, mereka 50 tambah berarti 500 akan menyerap tenaga kerja. Kalau 100 negari kita mekarkan, 1000 orang akan bekerja. Nah, akhirnya nenek mamanya paham, dan di dalam perda kita bunyikan, saya bilang bahwa kan itu tidak ada pemekaran, tetap kan itu melekat kepada negari asal. Bila negari ini dimekarkan, nama negari induk tetap dibawa, dan nanti kewenangan nenek mama tetap seperti semula, dan tidak boleh dirubah. Sampai hari ini kannya juga 37, kalau nggak salah tetap 37, tidak ada pemekaran. Sehingga setelah melihat perkembangan itu, nenek mama ini rebutan mau pemekaran. Akhirnya 2012 terakhir, pada saat-saat terakhir itu, sejak itu tidak ada lagi pemekaran. Pemekaran itu menjadi 182 negari.
Waktu desa dulu cuma 160. Jadi saya memekarkan 182 negara dari 37 dari negara. 37. Nah, saya sudah ajak juga teman-teman saya. Kebetulan saya dulu Korwil, namanya Ketua Bupati Sumatera Barat lah, mewakili Sumatera Barat, wilayah Korwil Sumbar. Para kawan-kawan saya tidak mau waktu itu karena takut dengan nenek mama lah segala macam. Ya, saya berprinsip ya tidak ada yang mudah menjadi pemimpin di Sumatera Barat ini. Karena memang kita harus memberikan keyakinan kepada masyarakat, kepada nenek mama, kepada tokoh, baik perantau maupun di kampung maupun di perantauan, di kampung halaman. Para ulama, para ustadz, dan kita himpun semua termasuk para pemuda. Saya rasa musyawarah mufakat itu bisa diambil apabila orang itu bisa memahami keinginan kita dan itu untuk kebersamaan. Alhamdulillah selesai pemekaran itu dana desa mulai turun meluncur. Nah, sekarang pesisir selatan itu kalau 1 miliar saja itu 182 miliar. Nah, jadi setelah itu saya berprinsip juga setelah masuk periode kedua, saya bilang sama masyarakat, kita mulai pengembangan pariwisata. Karena yang pertama ekonomi kita ketahanan pangan. Kita harus surplus beras, selalu surplus. Kita bangun irigasinya, airnya kita perbaiki walaupun masih ada lahan-lahan tidur, tapi kita sudah bisa sampai 280.000 ton kalau nggak salah per tahun. Konsumsi kita itu sekitar 140-an lah. Jadi kita sudah surplus. Artinya ketahanan pangan kita tidak akan lapar itu. Nah, ditambahlah dengan perkebunan-perkebunan lainnya. Nah, terus saya berguyon aja dengan masyarakat. Kini kok awak parik kanyang. Nah, seperti itu bahasanya. Otak encer, karena sekolah sudah. Saku berisi. Yuk kita jalan-jalan. Saya akan membangun pariwisata. Mulai ya saya bangun Cerocok Painan itu, saya reklamasi, saya ketemu dengan nenek mama, kita membangun ini. Tidak ada orang yang percaya bahwa Cerocok Painan itu akan sukses, karena mereka tidak masuk akal. Saya bilang saya ketemu dengan nelayan, nanti apa nelayan, bapak tukang antar wisata ya ke pulau. Jadi tidak lagi nelayan, mungkin nanti Jumat, Sabtu, Minggu pemandu wisata. Mereka tidak percaya, nggak mungkin Pak Bupati. Tapi ayo kita sama-sama, kita sama-sama membangun ini. Setuju nenek mama, kita reklamasi lebih kurang 2 hektar. Kemudian di pinggir pantainya saya bangun jalan. Nah, 2012 itu saya baru mulai memikirkan itu. Padahal sudah mau selesai kan. Nah, 2012 itu saya juga pinggir pantai, ternyata masyarakat saya di Painan itu masih di pantai buang airnya. 2012. Pada saat saya gotong royong ingin membersihkan pantai, diberitahu, Pak, plastik hitam jangan Bapak pegang. Nah, itu ada. Saya kaget juga. Wah, orang kampung saya seperti ini. Langsung hari itu saya instruksikan kepada Dinas PU, dibantu setiap rumahnya. Waktu itu kita bisa bantuan, dibantu. Kalau tidak salah saya 2 juta satu rumah, WC pokoknya dalam bulan ini selesai. Alhamdulillah selesai. Nah, di samping itu di pesisir selatan itu kan juga banyak masalah KLB ya, kejadian luar biasa, malaria, marasmus, gizi buruk. Nah, jadi saya masuk sektor kesehatan itu dari awal ya. Saya tadi harusnya terpisah ini ceritanya. Sektor kesehatan itu yang pertama saya tidak mau lagi ada KLB, di mana sarang-sarang malaria itu harus kita musnahkan di situ. Kemudian juga ada kaki gajah, ada satu negari, bagaimana di sana itu harus kita berantas. Termasuk juga penyakit siratan itu paru. Nah, karena memang tingkat merokoknya cukup tinggi. Nah, ini kita juga pembenahan gizi. Dulu kan marasmus itu kalau gizi buruk itu di selatan, orang tahunya situ. Nah, dari kantong-kantong itu mulai kita perbaiki. Nah, jadi saya memang kebetulan saya kan dari kesehatan. Saya fokus kesehatan, prinsip saya orang tidak akan bisa beraktivitas kalau tanpa dia sehat. Nah, sempat saya kepala dinas saya itu kerjanya cukup berat ya. Nah, terus sudah mulai membaik karena dari 26 indikator kabupaten tertinggal itu 8 itu ada sektor kesehatan. Saya selalu monitor karena kita kabupaten tertinggal ini untuk menyusul itu kan cukup berat. Nah, alhamdulillah sudah selesai kesehatan itu, saya membenahi rumah sakit gitu. Rumah sakit itu awalnya saya sedih juga ya.
waktu saya 2006 datang ke Ibu, masih hidup beliau. Mungkin beliau nggak ingat barangkali ya. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, saya dengan minta dokter ahli. Jadi kata beliau, Pak Bupati, ndak amu orang ke pesisir karena orang takut katanya. Ini apakah bisa disiarkan apa enggak? Saya nggak tahu, nanti silakan supaya bagus lah ya. Artinya ini motivasi bagi saya karena takut di situ tuh banyak dukun, banyak racun. Orangnya masih jorok, alam metafisika itu masih gitu ya. Iya, masih seperti itu. Tapi saya tuh tidak sakit hati. Ini bagi cambuk bagi saya. Kebetulan saya ini kan dari Kementerian Kesehatan. Saya datang ke Depkes, sekjennya mantan Kakanwil saya di Lampung, kepala biro pegawainya mantan Kakanwil saya juga. Saya kan selama jadi kerja di Kanwil Depkes Lampung itu 9 Kakanwil saya. Hubungan sampai hari ini bagi yang hidup tuh masih baik semua waktu beliau hidup itu. Jadi waktu saya sampai ke sana, saya minta dokter penyakit dalam, karena yang ada di sana bedah sama kebidanan. Dapat penyakit dalam saya ke Jakarta dikirim satu dari Unpad dapatnya. Kemudian saya juga untuk waktu itu kan angka kematian bayi tinggi, saya dikasih bidan langsung 78 orang. Waktu itu saya minta itu. Dia kaget juga, banyak sekali, seluruh Pak, ini data wilayah saya. Bapak tolong saya, karena dia tahu ya, saya bawahannya dulu. Memang saya melayani beliau waktu di Lampung ke Kanwil itu kan di bagian perlengkapan dan umum. Saya di situ kerjanya. Langsung beliau kasih itu 78 orang penuh bidan. Nah, kemudian saya juga setelah itu dokter ahli saya minta kepada Pak Hadianto. Dulu beliau kepala dinas PU, istri beliau dokter Rina itu dokter anak. Saya minta itu 2-3 kali seminggu ke Painan. Karena rumah sakit Painan tuh mau akreditasi. Alhamdulillah itu sudah bagus. Di samping itu saya mulai mensekolahkan dokter ahli. Pada saat saya pergi 2015 itu 17 orang berbagai macam disiplin ilmu itu sedang sekolah di Jakarta untuk spesialis. Itu tidak biaya pemerintah daerah tapi PPDS dari Kementerian Kesehatan. Saya kebetulan dari Depkes, masih ada dari Kementerian Kesehatan, masih ada teman-teman. Saya carikan dana di sana. Mereka sekolah dengan harapan, kan saya juga buat rumah sakit baru walaupun itu belum selesai. Harapannya untuk itu. Untuk nanti orang dari Muko-Muko, dari Kerinci, karena jalan sudah bagus, orang bisa di situ. Dan konsepnya adalah hospital tourism. Tidak lagi ke Padang gitu ya? Ya tidak, gitu. Kita akan stop di situ gitu. Nah, jadi harapan kita seperti itu. Nah, kemudian sejak bicara pendidikan, waktu saya masuk itu kan APK-nya, APM-nya rendah, APK-nya rendah, partisipasi kasar rendah. Jadi ini karena memang ketiadaan pembiayaan, itu buta hurufnya tinggi. Nah, itu saya minta tolonglah dengan saya bawa ada Ibu Asindar Agus namanya. Mulailah beliau menata bagaimana cara dipotensikan sampai orang buta huruf itu sekolahnya tuh di warung, di pinggir pantai, pulang dari laut kan, sudah 60 tahun baru belajar membaca. Karena angka buta huruf ini juga mempengaruhi daripada penilaian terhadap keluar di kabupaten tertinggal. Nah, itu 6.000 waktu itu langsung kita bikin program di warung-warung malam itu belajar gitu. Saya pikir-pikir seperti itu memang ya juga ya, artinya lucu gitu. Jadi untuk apa kami belajar baca lah ya, kami tidak jadi pegawai dong. Tapi setelah mereka tahu, oh istri Amboko Ana ya namanya, oh iko tulisannya ya katanya. Aduh, awak yo Salamoko tapi kau sekolah anda sudah bisa membuat nama istrinya, sudah bikin menghitung dengan cara hitungan biasa. Jadi ya kita ambil hikmahnya. Saya jadi senang. Saya dapat penghargaan waktu itu dari Menteri Pendidikan. Nah, terus masalah pendidikan gitu, nah kita ada pendidikan ini, saya memang waktu itu kita sangat fokus kualitas. Ada hasil survei Pak Gamawan 2008 menyatakan tingkat kecerdasan itu pesisir selatan itu nomor 2 di Sumatera Barat setelah Payakumbuh. Pada waktu itu survei 2008 Pak Gamawan, Pak Gubernur cerita saya cari di mana sih orang pintar pesisir selatan ini gitu. Akhirnya saya buatlah SMA 3. Saya jaring di situ semua. Nah, memang kita masuk tuh tidak ada toleransi, betul-betul berdasar kemampuan. Siapapun tidak boleh menolong masuk ke sana.
Sekarang sekolah itu memang favorit Pesisir Selatan, SMA 3 Painan. Nah itu terjaring lah mereka cerdas, sudah ada yang ke ITB, ada juga yang ke UI walaupun belum banyak, tapi kalau ke UNAN mereka 98% itu masuk PTN. Alhamdulillah itu sekolah yang saya buat. Nah, samping itu saya juga waktu itu membangun akademi komunitas ya, karena di situ potensi kelautan, sepeda motor, komputer saya juga bangun itu bagaimana mereka ini nanti ada keahlian. Nah, akademi komunitas itu, tapi sekarang kebijakan menteri katanya tiadakan lagi, itu sayang sebenarnya. Memang D2 sih, D2. Jadi setelah tamat di situ tuh dulu saya itu programnya mereka kalau di bengkel bisa langsung ya, diserap lapangan pekerjaan, buka langsung dan kita modali. Ya waktu itu saya suruh modali 5 juta satu orang untuk beli alat, asal dia punya tempat. Jadi tidak ada nganggur. Nah sekarang kita juga di Kambang itu nelayan kita bangun satu dek kapal untuk perbaikan pemeliharaan, bisa di kren itu bangkat tinggi. Nah mereka yang tamat-tamat mesin kapal itu pekerja di situ. Jadi sudah kita buat penampungan seperti itu. Nah juga yang keluar negeri itu kita latih, karena ada juga keluar negeri dilatih, itu biaya paspor waktu itu kita pinjami, kemudian mengembalikan dan biaya transport perginya sama paspor gitu. Hal-hal itu yang saya lakukan dulu. Nah kemudian memang pada 2012 saya mulai masuk perwisata, alhamdulillah signifikan sekali ya. 2012 saya bangun, 2013 dibuka. Pendapatannya langsung meningkat, PAD meningkat, pendapatan masyarakat tadi rata-rata 50.000 satu hari, langsung menjadi 3.000 satu hari, 300.000. Nah itu peningkatannya luar biasa. Nah dinilai juga dulu ada penilaian independen gitu ya, alhamdulillah. Nah di situ saya barulah mulai melihat kembali Mande yang memang masih terbengkalai. Nah ada juga sebelum Mande itu Batu Kalang namanya. Nah kita juga bangun itu, kita menyadarkan masyarakat. Alhamdulillah itu dari segi ekonomi juga mulai ada peningkatan, dari segi kualitas pendidikan ada peningkatan, dari segi kesehatan ada peningkatan. 2014 itu kita keluar dari kawasan tertinggal bersama si Junjung, Solo, Padang Pariaman, itu ada Mas Raya. Itu yang keluar waktu itu dari kabupaten tertinggal. Nah dari sejarah panjang ini saya melihat memang potensi Sumatera. Saya masuk ke provinsi, masuk ke provinsi dan juga mempelajari apa sih sebenarnya Sumatera Barat ini. Ya kita juga masalah yang pertama sama dengan Pesisir Selatan sebenarnya. Kita memang ketahanan pangan ini harus prioritas karena kita itu adalah modal. Ini kan dibuktikan kemarin dengan COVID 3 bulan atau 4 bulan ini kita tidak kekurangan pangan. Sebelum masuk ke provinsi Pak, Ya. Itu gimana ceritanya bisa ketemu dengan Pak Irwan Praitno? Oh iya, Pak Irwan ini itu pada tahun 2013 itu banjir di Kambang, Lengayang. Jadi beliau datang ke sana melihat banjir. Saya tanya, Pak, Bapak mau maju? Belum tahu Pak Bupati. Kalau maju Bapak, saya akan mendukung Bapak. Saya bilang gitu. Karena kami di sini saya juga nggak akan kemana-mana, saya juga akan selesai. Oh ya Pak Bupati, nanti kita cari ya. Kemudian ada lagi kunjungan beliau yang selanjutnya itu di Batang Kapeh ya, saya ingat ya. Di Kambang juga. Ke Kambang lagi itu jalan terputus sudah diperbaiki, beliau ke Kambang lagi dengan jarak mungkin masih 2014 itu. Beliau tanyakan gini, kita waktu itu acara Isra Mi'raj. Jadi Pak Bupati, apa judulnya? Sekarang kan Isra Mi'raj Pak, saya bilang. Oh ya udah. Sebentar Pak Bupati ya, Abang baca ayatnya dulu. Saya kelihatan cerdasnya. Begitu mulai dari Painan beliau tanya sampai di Suranti ya, beliau sudah bicara lagi sama saya. Jadi berarti ayatnya sudah hafal. Sampai di lokasi, beliau sudah pakai ayat itu. Karena dapat judul tadi tentang kita mau Isra Mi'raj setelah bulan puasa nih mau Isra Mi'raj, beliau sudah dapat ayatnya. Oh, ini orang cerdas sekali, saya lihat seperti itu. Nah kemudian suatu waktu saya dipanggil 2015 ya, Pak Bupati,
pasangan Pak, pasangan apa Pak? Jadi wakil gubernur. Pak, jangan Pak, tidak mungkin Ambo. Dan Ambo tidak dikenal apa-apa gitu. Tidak mungkin begitu Pak kalah. Pikir lu. Pertama. Yang kedua bertemu lagi, Pak Pati Pak pasangan ya. Pak Pati punya tidak partai. Kecil ada Pak, orang nawar partai ada aja Ambo. Apa itu? Gerindra aja PAN. Oh ya dah, ambil Gerindra aja. Terus seperti itu. Pak serius nih Pak, kamu tidak punya apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya cukup Gerindra satu, ya udah, mulailah kan diproses keluar rekomendasi. Ambo pun dipanggil juga dengan DPP PKS gitu. Ambo mendampingi Pak Irwan, sejarahnya seperti ini. Nah kemudian bulan September kita dipasangkan itu September kalau nggak salah saya. Agustus tanggal 24. September itu survei pertama tanggal 20 September itu elektabilitas itu hanya 7%. Pak Irwan itu 62. Tapi yang survei ini dia bilang orang belum tahu bahwa Pak mau maju. Ya saya emang nggak pernah kan mau mengatakan maju. Dan itu memang di awal itu memang kaget itu Pak. Iya, ya, saya keliling, keliling 1 bulan orang tahu ini bupatinya Cerocok Painan, Bupati Mandeng. Langsung naik 46%. Bulan Oktober. Bulan November, ini yang survei juga bilang, Bapak masih belum maksimal. Ini lagi 68% saya. 20 November, sedangkan kita pemilihan 9 Desember waktu itu. 17 Desember. Itu udah di atas 60. Mohon maaf almarhum Pak Muslim Kasim udah di bawah saya. Tapi Fauzi Bahar di bawah di atas saya. Waktu itu survei. Pak Gubernur udah ini aja. Salaman belum? Kok salaman ya besok jadi wagub ya. Saya nggak berani ya Bapak. Jangan seperti itu semua. Ya alhamdulillah terpilih dengan Pak Irwan. Setelah terpilih, kita dilantik 12 dengan dinamika lah ya. Kita terpilih 12 Februari 2016 kita dilantik. Tanggal 15 Februari itu hari Senin. Langsung rapat. Pak Wagub, kata Pak Gubernur, tugas Pak Wagub ada 3 kabupaten tertinggal, Solok Selatan, Pasaman Barat, Mentawai. Saya serahkan ke 3 kabupaten yang Pak Wagub untuk pendampingan. Terserah Pak Wagub, keluarkan itu dari kabupaten tertinggal. Itu tugas yang pertama. Yang kedua, sektor pariwisata, kenapa Pak Wagub tadinya sudah ada pengalaman, saya serahkan juga. Nah, kita tidak ada tulis-menulis, cuma begitu saja. Nah, saya mulailah, pertama saya mempelajari karakter Pak Gubernur ya. Ya, bagaimana beliau bekerja, bagaimana pandangan terhadap saya. Tentu tidak semua orang langsung percaya gitu ya. Alhamdulillah semakin hari semakin akrab. Ya, saya kerjakan apa adanya. Dan kemudian tugas beliau saya mulai turun ke Mentawai, saya bawa tim saya 1 bulan dari situ. Kemudian saya turun ke Solok Selatan, saya turun ke Pasaman Barat. Alhamdulillah kemarin 2019 Solok Selatan keluar, Kabupaten tertinggal Pasaman Barat keluar. Termasuk juga sekarang kita masih meneruskan pembangunan pelabuhan. Mentawai yang tinggal. Nah, Mentawai ini sekarang dengan infrastruktur yang masuk, besok kita mau ke NTT, mau ada Mokek juga di sana, masih Mentawai. Tanggal 3, 4, 5, 6 nanti ada dari Menko Maritim ke Mentawai. Harapan kita 2024 keluar. Nah, itu yang saya lakukan, dan kemudian saya tentu tugas-tugas lain juga diberikan oleh Pak Gubernur, dan saya tentu tahu diri. Saya menganggap dan teman-teman anggaplah saya ini stafnya Pak Gubernur dan kawan-kawan ini sama kita. Tugas kita membuatkan konsep, memberikan masukan-masukan, keputusan tetap oleh Pak Gubernur. Saya tidak pernah bisa membuat keputusan kecuali ada kewenangan. Jadi saya seperti itu aja bekerja, saya menyesuaikan diri. Alhamdulillah sampai hari ini kami tidak pernah ada bertengkar, kami tidak pernah ada berselisih gitu. Dan waktu saya ke Wamena juga, Pak Gubernur, orang kita sedang menderita.
tadi malam itu hari Jumat itu ya, hari Selasa malam itu saya dapat informasi orang Minang dibantai di Wamena. Pak, kalau ambo orang Minang, kalau yang Tabanam kau disilam Pak, kalau Haji dipinte, kalau Sangsaro di rantai orang, kalau pulang dijapui. Prinsip apa seperti itu. Jadi saya nangkap pagi ke Pak Gubernur. Nah sebelumnya kan mayatnya datang. Saya minta Pak Gubernur, mayat mau datang 8 orang, kita tidak punya uang, di situ masyarakat tidak punya uang, ambo kini ngecek kapak, kita bantu itu, kita bawa mayatnya pulang. Yang satu sudah cair Pak, yang 8 mereka minta pulang. Jauh Pak Wagub. Iya Pak, karena ini permintaan mereka, saya rasa ya kita bantu mereka. Nah alhamdulillah mayatnya sampai, beliau juga datang melihat. Sudah itu ambo ada kawan saya bawa 4 waktu ngadap Pak Gubernur laporan tentang mau harus dijabut itu ya. Kawan-kawannya nggak ada yang berani. Kenapa kok diam aja? Saya udah bilang Pak, yang berangke kok kawan-kawan dari sosial, dari ada dari Basnas juga beberapa orang, 4 orang, mereka nggak ada yang berani. Pak Wagub atau Pak Gubernur, Pak Wagub ajolan berangke. Ambo yakin Pak Wagub selesai ini kita. Ya siapa? Langsung berangke sore itu malam tuh kan. So berangke alhamdulillah sampai di situ memang kondisi seperti itu. Ya kita koordinasi ambo dengan Bupati Jayapura, Wali Kota Jayapura, sama Danrem, sama Kapolda, sama Panglima, kita komunikasi, terus sama juga ke Lantamal, apa namanya situ di Pangkatan Udara, di Lanut, terus ambo setelah sampai di Jayapura, masyarakat kita baru 172 yang datang, sisanya masih di Wamena, di Tampek Komplik, dan ambo sebenarnya dilarang ke situ, tapi saya bilang tidak, saya udah tanggung, saya harus melihat masyarakat saya di situ. Apapun besok, saya bilang saya minta carikan sama pesawat apa saya bisa. Ada Hercules, saya datang ke sana, diantar saya sama Lanut, dikasih juga ada pendamping nama Mayor John, orang Pariaman, ditugasi oleh Danrem mendampingi karena mau ngadap Danrem. Sampai di sana ya kita melihat ada sekitar 600 orang di lapangan orang awak kan. Saya bilang kalau yang pulang udah, oke daftar sekarang, pulang kita. Soal pitiko lo jale kok dong. Yang penting sekarang kita pulang, kita selamatkan dulu. Mau cari bupati yang tidak mau bertamu nampaknya dong. Mau cari sekdanya, saya bilang saya harus bawa orang Minang ini pulang. Karena mereka merasa tidak aman di sini dan tidak nyaman. Oh ini bisa Pak, saya bilang nyatanya mereka nggak nyaman. Oh panggil ada Dandim kan, panggil Dandim, gimana Pak Dandim? Ya kalau kami bisa mengamankan, mau tanya aja ke tokoh masyarakat, Pak Wagub, kini mereka minta pulang supaya aman. Bawa saya pulang, oke, kita pulang. Tolong sampai ke Pak Bupati, saya bilang, saya bawa pulang sementara dulu. Walaupun mereka ini adalah rakyatnya, KTP-nya KTP di situ, Wamena. KTP di Wamena. Saya pulang, akhirnya total kebawa pulang 864 orang. Nah, ada yang di rumah sakit juga, saya datang ke sana, setelah agak baik kita bawa ke sini. Perjuangan cukup berat. Yang berat itu saya tadi mengeluarkan orang Minang, karena Pak Oso Usman Sabta itu kirim 2 pesawat Hercules lagi tambahan. Itu jasa Pak Oso, beliau bicara dengan Panglima, beliau kaget juga saya ada di situ. Loh, kok ada Wagub di sana? Orang bilang, ada Pak Doni Monardo juga ke sana, ada juga Pak Boy Rapli juga kebetulan ada di Jayapura ya. Pak Boy Rapli udah Kapolda Pak, belum ya? Sudah selesai. Beliau dari Jakarta, kebetulan ada tokoh masyarakat situ yang lagi pesta. Jadi beliau menghadiri itu. Saya bilang sama Pak Boy, saya sudah komunikasi sama orangnya Pak Gubernur, tapi belum ada respon. Saya ingin kedatangan saya ini atas nama pemerintah. Jadi saya istilahnya datang nampak muka, pulang nampak punggung. Mohon nampak dibantu Pak Datuk. Akan Datuk kalau memanggilnya. Oh ya siap Pak Wagub. Sorenya Bu, pai ke Wamena jam 7 pagi lah berangkat. Jam sampai tiba di Wamena, seluruh masyarakat sudah. Dan dia mau panggil Pak, di lapangan 10.000 orang ingin ke Jayapura, tidak ada pesawat satu, kinilah jadi 3, alhamdulillah. Saya bilang sama Pak Dandim, saya minta bantu bagaimana mengeluarkan orang Minang, tapi ini kurang bagus lah kalau ini kan beracau mengeluarkan orang lawan. Saya minta orang Minang ada di sini kan satu tempat, Bapak kirim ke bandara, nanti satu di bandara mereka diterbangkan duluan. Seperti itu. 2 hari orang, 3 hari orang awak selesai habis, orang lain masih di lapangan. Nah itu yang melakukan, tapi orang nggak tahu seperti apa. Bawa panggil dan dia ke kamar,
Abu Agi ini. Orang dalam komplek. Oh siapa Wagub, siapa? Tidak ada orang yang berani ke situ. Dari Jayapura orang tidak berani. Ambo pun juga heran, kenapa saya kok berani? Daerah komplek kayak gitu. Mayat tuh, bau mayat tuh masih banyak di jalan. Alhamdulillah sudah selesai, pulang mereka. Tempo hari dapat PT, Ambo Jakarta disokong oleh Pak Oso 1 miliar, Pak Pami 1 miliar. Waktu saya pulang tanggal 31, tanggal 1 udah dapat uang itu 3,2 miliar. Alhamdulillah. Mereka sudah mulai pulang langsung kan. Langsung pulang sampai di kampung. Yang rumahnya kebakar dan lain-lain itu dapat 20 juta. Ya itu. Jadi alhamdulillah sudah selesai. Nah, pengalaman saya dengan Pak Irwan ini, saya mendampingi beliau, keputusan sama beliau. Dan saya selalu komunikasi, itulah resepnya barangkali. Nah, tentu saya juga selama dengan Pak Irwan ini mempelajari situasi Sumatera Barat per kabupaten kota. Apa potensi, apa kelemahan, dan bagaimana tentang pendidikan, tentang kesehatan, kemudian tentang ekonomi, tentang agama, adat, budaya. Itu semua saya coba. Nah, inilah nanti akan saya rangkum barangkali kalau memang diberikan kesempatan, saya amanah Allah Subhanahu wa taala. Ini saya akan mulai, yang pertama saya akan memperkuat dulu struktur pemerintahan ini, mulai dari pemerintahan provinsi, kabupaten kota sampai ke nagari. Dan saya melihat karena ada kewenangan provinsi, ada kewenangan kabupaten, sehingga kadang-kadang kabupaten kota tidak merasakan bahwa kita ini punya satu ikatan. Nah, sehingga ada SD, SMP kabupaten bertanggung jawabnya, SMA, SMK provinsi. Nah, ke depan saya melihat ini, saya rasa kita gabung, Pak. Karena tujuan kita adalah ingin meningkatkan sumber daya manusia Sumatera Barat, bukan punya kabupaten kota. Kami di Sumatera Barat tentu berpikir Sumatera Barat. Kemudian di bidang kesehatan juga, bagaimana penguatan, kita sudah di atas menyatakan banyak stunting dan lain-lain. Ini sebenarnya tugas di puskesmas, Pak. Nah, ini jadi saya sudah melihat kewenangan ada di kabupaten kota. Nah, jadi ini kita harus satu juga. Nah, jadi bagaimana penanganan masalah gizi dan lain-lain sudah keliling. Jadi jika seandainya saya nanti diberikan kesempatan akan memperbaiki hubungan dengan DPRD, hubungan dengan pemerintah provinsi, kabupaten kota dan pusat itu kita jalin sehingga pemerintah ini jalannya mulus gitu loh. Tapi kita semua adalah dalam rangka bagaimana sistem pemerintahan berjalan dengan baik. Tentu pegawai juga harapan kita juga bisa baik, ada reward, ada punishment, barangkali punishment itu akan kita lakukan. Nah, dari hubungan itu kan memang jarang ya Pak ya, agak mulus hubungan antara gubernur dengan wakil gubernur atau bupati dengan wakil bupati, wali kota dengan wakil kota. Artinya selama satu periode Pak Nasrul Abid ini berhasil membangun hubungan yang mesra. Ya, saya dulu wakil bupati juga tidak pernah bentrok. Tapi ada yang menarik, kenapa kemesraan PKS dengan Gerindra itu seakan berakhir hari ini? Nah, jadi ini adalah politik ya. Saya rasa saya di dalam kapasitas pribadi dilahirkan dari Gerindra, Pak Irwan dilahirkan dari PKS. Kami berdua tetap bertahan karena di politik ini kan dinamika. Biar saja itu berkembang, tidak ada masalah. Tapi integritas kita selaku pribadi di dalam menjalankan hubungan ini, janganlah hubungan misalnya katakanlah agak kurang mesra Gerindra dengan PKS kami pecah, tidak. Kami sudah sepakat dengan Pak Gubernur sampai akhir tugas 12 Februari kami akan bersama. Ya, itu. Atau Gerindra yang tidak mau lagi mesra dengan PKS, atau PKS yang tidak mau mesra lagi dengan ini, sehingga kalau misalnya kalau kemarin Gerindra mendukung mendukung PKS karena PKS yang kursinya lebih banyak, kalau hari ini Gerindra yang lebih banyak, PKS seharusnya dukung Gerindra. Maaf karena saya sekarang tidak lagi pengurus inti. Dulu saya ketua Gerindra, tentu saya akan tahu penyebabnya. Tapi setelah sekarang saya menjadi ketua Dewan Penasehat, tidak berkecimpung banyak di dalam kepartaian ini, termasuk juga dengan DPP. Tentu saya juga tidak banyak tahu kenapa ini bisa terjadi gitu. Karena
prinsipnya bagi saya bagaimana pemerintahan berjalan dengan baik, dan hubungan saya baik juga dengan PKS, hubungan saya baik juga dengan Gerindra, itu aja sekarang. Jadi memang ini biarlah level-level atas saja penyebab seperti itu, dan juga mungkin ini persepsi masyarakat gitu. Tapi kalau saya, hubungan saya tetap saja begitu seperti semula ya. Ini mungkin orang melihat dari luar seperti itu, tapi saya dengan Pak Irwan secara kepercayaan juga sampai hari ini tidak ada masalah rasanya seperti itu. Dari semua kandidat nih Pak, baru Gerindra yang menyatakan calon gubernur dan wakil gubernur. Ada yang menarik, kenapa pilihannya Pak Indra Syatri? Ya, ini begini, kami mempunyai visi konsep yang sama, karena setelah saya bicara dengan Pak Indra Syatri, ternyata dia pemikirannya sama dengan saya. Kami ingin menyelesaikan 120 nagari tertinggal di Sumatera Barat. Pertama sekali kita akan fokus itu. Kemudian recovery ekonomi akibat COVID juga menjadi prioritas. Karena ada visi yang sama, pemikiran yang sama. Saya rasa itu membuat kami bisa disatukan begitu. Jadi dia juga paham, dia dari teknokrat juga, birokrat juga. Saya di birokrat juga begitu. Dengan pengalaman kami berdua ini kayaknya pas untuk bisa. Tentu tugas kami adalah melanjutkan pembangunan yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kita. Di mana yang masih kurang bagus kita perbaiki, di mana yang kurang kita perbaiki, yang sudah bagus kita pertahankan, jika perlu kita tingkatkan. Nah, jadi visi misi kami itu sama sepertinya untuk membangun daerah ini, karena ini adalah mungkin pengabdian kami yang terakhir untuk Sumatera Barat ini. Tentu kami all out gitu dalam arti positif, bagaimana memperlihatkan sumber daya manusia Sumatera Barat ini, atau yang dulu unggul, yang kami sekarang juga unggul sesuai dengan tagline saya. Keunggulan itu adalah untuk semua dinikmati, insya Allah. Sebagai incumbent Pak, ini kan yang paling diperhitungkan. Ya. Artinya banyak sumber daya dalam tanda petik yang bisa tentu banyak titik lemah yang akan dibidik. Ya. Kita baca dari data statistik BPS, pembangunan pemuda Sumatera Barat, itu Sumatera Barat terburuk loh Pak. Di seluruh provinsi di Sumatera ini kita nomor 3 terburuk. Artinya angka pemuda Sumatera Barat itu angka yang tamat SD itu sama 6%. Yang tamat perguruan tinggi cuma 13%. Ya. Kemudian dari data kriminalitas, kita selalu berada di 10 besar provinsi, bahkan ada rekor 1. Kemudian ada juga yang menyedihkan itu, data kriminalitas di tingkat negari itu terus naik statistiknya. Angka BPS tahun 2019 kemarin. Ini kan beban berat. Ya. Nah, jadi ada gini, nagari itu kan dalam tanda petik hari ini tidak menghidupkan nilai-nilai kultural dalam sisi pemerintahan. Yang ada adalah desa yang bernama nagari. Ya. Karena memang di situ tidak ada peran nenek mama yang hanya dilembagakan di kan. Ya. Nah, bagaimana? Mungkin karena Bapak juga seorang penghulu, bagaimana bisa memfungsikan ini kembali? Tadi saya udah bilang bahwa pemerintahan nagari dulu ya, kita harus kuat struktur dari pemerintahan kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan nagari. Jadi kita harus kembalikan lagi nilai-nilai itu ke nagari. Dan tugas nagari saat ini, masalah adat ini boleh dikatakan sangat sedikit. Sekarang kan kita selalu menuntut. Sekarang Minangkabau tinggal kabaunya, Minangnya nggak ada. Saya sebenarnya sedih gitu loh. Ini adalah tugas-tugas nanti akan kita berikan ke nagari. Artinya di nagari itu surau itu kita hidupkan kembali, walaupun bukan surau seperti dulu. Tapi pemuda itu harus dididik, mereka di surau itu. Misalnya adat istiadat. Pertama agama dulu. Agama ini pendidikan karakter itu akan kita lakukan situ. Adat istiadat.
seni budaya, kita kembangkan lagi, dan ini mama yang ada di negari itu kita beri peranan mereka nanti untuk bisa menyampaikan kepada anak-anak keponakan yang ada di negari. Untuk itu nenek mamanya juga harus berkualitas nantinya seperti itu. Bagaimana kalau lihat kewenangan itu kewenangan kabupaten kota, itulah yang saya sampaikan tadi, kita harus ada kerjasama dengan kabupaten kota sampai ke pemerintah negari. Kami titip BKK, biasanya tuh bantuan keuangan khusus. Pak Bupati kami titip ini gunanya ke negari, kegunaannya untuk ini. Sudah ada Pak, dirancang kita masuk seperti itu. Termasuk saya itu ada, saya bagi 3 Pak sebenarnya. Yang kedua itu, yang pertama pemerintah negara itu harus kuat Pak sampai ke bawah. Nanti yang masalah adat istiadat itu belajar itu di waktu kecil Pak. Jadi tidak pada saat dewasa. Jadi pada saat mereka sudah mau masuk meninggalkan daerah itu, dia sudah mempunyai adat, dia paham, budaya dia paham, mereka bela diri dia punya. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang awak akan menyampaikan gini, ketek tak bau-bau lah gadang teraja-raja lah tua terubah tidak. Dari kecil kita mulai sehingga nanti dia punya kekuatan, punya dia ilmu, punya karakter, punya budaya untuk masuk ke lapangan dunia yang saat ini yang tanpa batas ini, yang begitu penuh kebebasan. Dia sudah punya jati diri, agamanya bagus, ada dia pahami. Kita kembalikan lagi itu. Jadi wali negari yang sekarang mereka kan di negara itu kan ada BAMUS-nya, Badan Musyawarah Negari, atau BPN segalanya, itu nanti difungsikan, benar-benar berfungsi. Itu akan kita kembalikan lagi. Nah, Indah Chatri itu pemikirannya sama saya seperti itu, karena dia orang Sepengulu juga. Yang kedua, kita akan bicara malah infrastruktur dan ekonomi pembangunan. Saya infrastruktur kita butuh, ada beberapa yang macet seperti Padang luar kota, Solo Indarum juga sekarang banyak sekali kecelakaan, kemudian juga Lembah Anai juga macet. Tentu ini juga perlu pemikiran kita, bagaimana kita memperbaiki itu. Tapi dari segi ekonomi, recovery ekonomi harus prioritas, karena sekarang pertumbuhan Sumatera Barat tinggal 2,3. Kalau terus pandemi ini nanti bisa minus, ya? Bisa 1,8 dan bisa minus. Ya. Nah, ini adalah tentu kita ukur dengan statistik, apa teknis-teknisnya kita jabarkan situ. Nah, yang ketiga tadi adalah sosial budaya kemasyarakatan. Di sini yang masuk, yang tadi Pak masuk, termasuk pemuda. Sosial pemuda itu ada di sini peranannya mereka. Ke depan pemuda, 35% saat ini milenial. Mereka harus disiapkan pendidikannya, mereka harus siapkan tempat kerjanya. Mereka jangan dianggap enteng, mereka akan jadi pemimpin masa depan. Dan ini adalah satu program juga kita rancang, bagaimana mereka nanti diberikan kesempatan untuk ikut itu, dan mereka yang muda ini IT diserahkan sama mereka. Bahkan saya recovery ekonomi akan saya serahkan kepada milenial. Yuk duduk bersama. Ya, kalau data BPS itu Pak, 1/4 penduduk Sumatera Barat itu pemuda, 1.300.000. Ya, itu. Kita melihat seperti itu, dan kita punya rencana itu. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Dia nggak bisa lagi dianggap kecil. Milenial saat ini yang pegang peranan. Sumatera Barat pasca COVID ini milenial yang pegang. Mereka sudah mulai pakai IT, orang pesan barang segala macam, itu milenial punya. Mereka adalah pemimpin yang harus kita bina dan harus kita beri kesempatan sama mereka ke depan. Nah, ini kita bedahlah saya dari 3 komponen tadi, pemerintahan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, kemasyarakatan dan pemuda. Nanti akan kita bedah satu-satu, nanti akan dia turun, ada turunannya yang untuk bisa kita implementasikan. Insya Allah, mudah-mudahan saya mohon doa restu, beri kesempatan kepada kami untuk bisa kami bekerja dengan baik, dan kita musyawarah mufakat tetap, tapi tentu seorang pemimpin juga perlu melihatkan ada reward, ada punishment. Harus seperti itu. Mohon dukungannya. Ya, insya Allah pengabdian kami terakhir ini adalah kami sumbangkan untuk Sumatera Barat. Terima kasih Pak. Sebetulnya perbincangan ini belum puas ini, tapi karena situasi dan kondisi ada rapat yang juga harus dilaksanakan oleh Pak Wagub. Kami terima kasih, dan mudah-mudahan ini ada kesempatan lagi untuk lebih mengeksplorasi lagi perbincangan kita ini. Sahabat Palantah, memang ini tidak terasa, ini sudah
hampir 1 jam. Kita tadi janji cuma 30 menit dengan beliau, tapi ini betul-betul sangat bermanfaat sekali buat kita untuk mengetahui seperti apa pandangan yang selama ini mungkin kita mengenal beliau melalui baliho yang sudah tersebar gitu ya, tapi tidak tahu karena memang belum saatnya juga, karena belum ada penyampaian visi dan misi, karena itu memang tahapan pemilu seperti itu, pilkada. Dan tentu saja saya tidak berhak untuk menyimpulkan pembicaraan ini. Tentu Anda semua sahabat Palanta lah yang mungkin bisa mengambil manfaat dari ini, dan mudah-mudahan pilkada kita ini tidak lagi berbicara tentang hoax, tidak bicara tentang isu, tapi adalah berbicara tentang ide, pikiran, dan gagasan. Sekali lagi Pak, terima kasih banyak. Kita sudah diterima. Billahi fisabilil haq, fatakullah mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.